Selain itu, Ali mengatakan narasi yang dibangun dari pernyataan Yakut tersebut yakni bahwa organisasi seperti FPI dan HTI tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul, menyatakan pendapat. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena sudah dilarang oleh negara. Gimana sih kurang jelas? Apa tidak tahu? Jangan-jangan ini sekretaris baru atau perkembangan dari dulu. Yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Beberapa hari yang lalu, Menteri Agama Gus Yakut menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor dan Banser agar mewaspadai gerakan dari aktivis-aktivis ormas terlarang HTI dan FPI. Karena menurut Gus Yakut, kendati ormasnya, organisasinya sudah dibubarkan, tetapi aktivisnya masih terus bergerak di bawah tanah. Dan saya sepakat ini. Faktanya memang demikian. Sampai hari ini, aktivis-aktivis HTI dan FPI masih terus bergentayangan, masih terus melakukan kebencian, propaganda untuk membangkang kepada pemerintah kita. Seluruh kebijakan negara nyaris ditentang semuanya, dibangkang semuanya. Termasuk Menteri Agama sendiri. Menteri Agama dituduh menodai agama ya oleh mereka itu. Maka sangat wajar kalau kemudian Gus Yakut memerintahkan agar kita semuanya waspada akan gerakan mereka. Karena memang negara, ya salah negara sendiri, hanya membubarkan wadahnya, tetapi tidak memberikan sanksi hukum kepada para aktivisnya. Padahal yang membuat dibubarkan kan karena aktivisnya, gerakan aktivisnya, penolanya, manusianya, bukan kandangnya. Kandang itu benda mati ya. Masih mending kandangnya dibiarkan, tetapi penolanya ditangkap, itu masih lebih bagus. Nah, atas statement Gus Yakut itu, pentolan FPI meradang, tidak terima. Seperti apa ini saya baca beritanya ya. Ini judulnya, ucapan Menak Yakut soal ex-HTI dan FPI dinilai berbahaya. Ali Alatas geram, narasinya bau seperti titik-titik. Ini populis, media. Ya media sosial lah maksudnya ya, populis.id. Sekretaris Umum Front Persaudaraan Islam, ya ini, sekarang namanya kan Front Persaudaraan Islam, hanya ganti baju, nurung sumi. Bahasa Banyumasan nurung sumi, tahu nggak nurung sumi? Ganti kulit, isinya sama. Hanya ganti baju, bajunya sudah dilarang oleh negara. Ini negara payah nih menurut saya. Lawang baju dilarang, ganti baju bisa. Yang mestinya yang dilarang bukan bajunya lah, yang memakai baju itu yang penting. Karena baju kan nggak salah apa-apa, benda mati. Yang kurang ajar yang memakai baju kan begitu. Ya kan kurang ajar. Oleh karena itu kemudian dilarang oleh negara kan karena kurang ajar. Sekretaris Umum Front Persaudaraan Islam Ali Alatas menilai pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Qomas yang menyebut kelompok HTI dan FPI masih berkeliaran di bawah tanah dan bergerak membangun narasi kecurigaan antar sesama elemen bangsa. Sehingga kata Ali seolah-olah organisasi HTI dan FPI perlu diwaspadai. Loh gimana sih? Bukan hanya perlu, harus, wajib diwaspadai. Gimana sih? Ormas terlarang kok, sama dengan mewaspadai ex anggota PKI. Jadi ex anggota HTI dan ex anggota FPI juga wajib diwaspadai, harus, bukan hanya perlu, harus. Sekali lagi harus, tanda penting. Tanda pentung kok, penting. Mengapa? Ya karena dilarang oleh negara, ormas terlarang. Mengapa dilarang? Pasti karena bermasalah dengan negara ini. Ingin khilafah, gimana sih? Kalau nggak ingin tidak diwaspadai oleh kita semua, oleh bangsa dan negara, ya jadilah warga negara yang baik. Nggak usah
koar-koar teriak-teriak khilafah. Kita udah punya NKRI, udah punya Pancasila kok. Kurang puas apalah. Narasi yang dibangun itu bau seolah-olah ini ada yang perlu diwaspadai. Membangun kecurigaan antar sesama elemen bangsa, membangun seolah beradu satu sama lain. Ini siap-siap seolah kita ingin mengadu satu sama lain, ujar Ali dalam diskusi bertajuk benarkah FPI dan HTI masih bergerak di bawah tanah di Perpustakaan Freedom Institute Wisma Bakri, Jakarta Selatan hari Selasa 5 April 2020. Allah ya Karim, ditegaskan lagi ya memang harus diwaspadai, harus dicurigai, bukan antar sesama elemen bangsa, tapi antar anak-anak Nusantara. Kita semuanya yang mencintai tanah air ini, mencintai merah putih, harus mewaspadai terhadap ormas terlarang ini. Kurang tegas lagi, wajib diwaspadai seluruh anggota ex-FPI dan HTI. Sama kita mewaspadai ex-PKI, itu aja. Ini bukan mengadu domba ya. Mereka tidak perlu diadu, karena mereka sendiri inginnya adu gitu, inginnya bangkang dengan negara. Ya pimpinannya, imamnya kan tidak mengakui Presiden Jokowi sebagai presiden yang legal. Sampai hari ini kan begitu, mengklaim ini rezim zalim, kafir, takbir, sholat di tengah jalan, tadarus Quran di Malioboro, pawe di Makassar kemarin, bendera HTI. Lo kayak gitu kok nggak mau diwaspadai, nggak mau dicurigai, gimana sih? Bendera ormas terlarang, polisinya yang kurang tegas menurut saya. Kalau saya yang jadi Kapoldanya, tangkapin semua itu yang bawa bendera HTI itu. Iya, sudah dilarang kok. Biarin aja gimana. Selain itu, Ali mengatakan narasi yang dibangun dari pernyataan Yakut tersebut, yakni bahwa organisasi seperti FPI dan HTI tidak boleh melakukan kegiatan, berkumpul, menyatakan pendapat. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena sudah dilarang oleh negara. Gimana sih, kurang jelas? Apa tidak tahu, jangan-jangan ini sekretaris baru nggak tahu perkembangan dari dulu. Memang tidak boleh menggunakan atribut dari FPI karena dilarang oleh negara. Sama tidak boleh atribut PKI dipakai. Gimana sih? Seolah-olah menjadi anggota ormas yang tidak bermasalah ini komentarnya. Enggak ya? Ini menjadi ormas terlarang kok, gimana sih? Kalau tidak ingin dicurigai, diwaspadai oleh negara, kumpulkan seluruh ex-HTI FPI. Bertobat, menyatakan kesetiaan kepada negara, kesatuan Republik Indonesia, bawa merah putih semua. Jangan ada yang bawa panji hitam sekalipun, karena itu bukan bendera Islam, itu bendera HTI. Itu bendera HTI. Mabes Polri dulu waktu kasus Buzzer Garut sudah mengatakan itu. Kalau tidak ingin dicurigai dan jangan pernah lagi mengujar kebencian, fitnah, hoax. Minta Jokowi mudun, turunkan Jokowi, Jenderal Dudung diserang, Menteri Agama diserang. Siapa lagi yang diserang? Kayak gitu nggak mau diwaspadai, gimana sih? Kita semua mewaspadai terhadap gerakan-gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme, karena mereka emang bergerak kayak gitu aja. Mereka terus merongrong NKRI. Sekali lagi, yang waras tidak boleh ngalah. Dan video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.